105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Hai, selamat malam Sobat Fox. Seperti biasa kalau di hari Jumat dari jam 8 sampai jam 9 malam itu pasti ada obrolan kutus-kutus bareng sama Anindya, Ristika, dan juga nantinya akan ada 2 narasumber. Tapi kenalannya nanti dulu. Anin mau kasih tahu ke Sobat Fox kalau malam hari ini itu temanya penting banget nih ya, untuk relaksasi tubuh orang dewasa dengan minyak kutus-kutus tentunya. Jadi kan kita pastinya tiap hari kalau udah capek, udah penat gitu kan, pasti pengennya tuh tubuhnya direlaksasi. Untuk membahas ini Anin gak sendirian, tapi ada Mas Kuncung dan juga Halo. ada Mbak Naya. Selamat malam Mbak Ani. Iya. Sehat selalu ya Mbak ya. Sehat selalu. Berdua ini romantis sekali kayaknya ya. Emang harus seperti itu ya kayaknya ya. Karena kan kita udah, kalau saya sih direlaksasi tiap hari jadinya selalu romantis jadi. Berat banget nih. Udah suruh jual, iya. masih suruh membalur. Aduh, luar biasa. Istrinya rajin berarti ya. Oh rajin Rajin. banget, Cari alhamdulillah. Nah, kita kan bahasnya tentang relaksasi tubuh nih untuk orang dewasa terlebih ya, apalagi kan kita sebagai orang dewasa punya segudang aktivitas kerja, apalagi yang udah berumah tangga, ngurusin benar. rumah tangga, anak, masak, nyuci segala macam. Segala macam ibu harus bisa ya. Iya. Aduh. Nah, kalau menurut Mbak Naya atau Mas Kuncung sendiri, penting gak sih kita melakukan semacam treatment gitu untuk merelaksasi tubuh? Penting banget ya, kalau dari saya sendiri itu sangat penting karena badan kita ini kan butuh relaksasi. Biar apa? Biar besoknya lagi ketika beraktivitas itu lebih seger. Oke. Gitu. Kalau Mas Kuncung ya? Kalau itu butuh ya, karena tiap hari itu kan kerjaan selalu bikin kita selalu capek. Pulang juga kalau capek, terus rasanya itu pengennya cuma emosi yang keluar. Aduh. Nah, Terjadi Pak, ya Mbak ya? mohon maaf ya Pak, jangan dibawa ke rumah ya Pak. terus kalau udah badan nggak enak, itu kan menurutku jadi nggak nyaman kan. Makanya setiap habis pulang, terus saya mandi, bersih-bersih badan, selesai biasanya aku minta dibalur Mbak. Oh. Nah, kalau udah dibalur gitu, kalau memang badan kondisinya baru nggak enak, itu biasanya badannya panas. Tuh, beda Iya. kan Mbak, panasnya panas apa dulu nih? Panas karena dibalur atau panas karena kepanasan hatinya Pak? Enggak, karena dibalur, karena Oh, karena dibalur. dibalur. Jadi karena dibalur, jadinya Jadi lebih hangat sih. lebih kalau hangat itu ya. benar. Lebih hangat gitu. Terus kalau dibalur gitu jadi lebih rileks. Selesai itu tidurnya tambah pules gitu kan. Iya, bangunnya Lebih enak kesiangan, bangunnya Mbak. kesiangan. Bahaya kalau Terus itu ya. berangkatnya kerja itu langsung kesiangan gitu kan. Saking Gitu. nyenyaknya tadi. Iya, benar. karena enak badannya gitu. Kalau intensitas apa sih namanya? Melakukan treatment sendiri di rumah itu lebih sering Mbak Naya dan Mas Kuncung melakukannya sendiri atau mungkin pergi nih ke tempat spa atau ke salon deh pengen dipijit-pijit gitu. Kalau itu ya, saya sendiri pribadi kalau balur itu ke anak-anak iya, ke suami, terutama suami ya, karena memang dia kan mencari nafkah ya. Jadi Iya. memang kita harus mentreatment dia dengan Oke. sebaik-baiknya, betul Mbak Ani? Terus kalau aku pribadi sendiri selain kita bergantian balur, biasanya juga aku ke spa lah untuk apa ya, kalau di spa mungkin lebih terasa nyaman ya. Tapi Yes, nggak lupa aku betul. selalu bawa kutus-kutus, itu udah jelas. Jadi oilnya sendiri aku nggak pakai punya mereka, tapi aku pakai kutus-kutus. Oke, karena kita juga tahu di mana tuh Oma ada Siliran. Oma Siliran. Iya Di betul. situ ada Oma Siliran Spa. Yes, Nah, tuh betul. Sobat Fox kalau misalkan mau spa di situ Bisa mampir ke bisa. sana. Tapi kalau kita kan nggak punya waktu ya kadang Iya, ya. benar. Saya Ada- terutama. Oh, Iya, makanya saya mintanya dibalurnya sama istri. karena lebih nyaman ke Lebih istri nyaman ya. karena nggak pernah di tempat seperti itu ya, jadinya kayaknya kalau dipegang sama orang lain juga risih kan Mbak. Oh. Jadinya mending dipegangnya sama istri, Oh, gitu ya, dibalurnya Pak, sama ya? istri. Iya. Bapak Iya. sensitif sekali sih Pak. Iya. Itu loh susahnya kayak gitu ya. Kalau orang lebih sensitif tuh kayak susahnya kayak gitu. Oke, untuk saya yang belum berumah tangga Mohon mendengar pembicaraan ini Begitu ya. Mohon besok di ini ya Mbak, Kayaknya agak untuk dipercepat dipelajari ya. untuk ini pandangan ke depannya. Yes, Berarti benar mentreatment Cara suami mentreatment. sebagai Iya, benar. kepala rumah tangga itu juga penting sekali. Nah,
kalau misalkan nih mau melakukan treatment sendiri di rumah gitu, nunggu pegel-pegel dulu atau tiap hari aja tuh balur Setiap sambil hari. urut? Oh, Kalau tiap hari. itu kita memang setiap hari karena ya itu Mhm. tadi biar apa? Biar nantinya pagi hari itu kita Mhm. memang lebih bugar, lebih enak Mhm. badannya. Mhm. Jadi ketika beraktivitas itu kita tetap nyaman dan enak aja kayak gitu. Jadi saya sendiri sama suami juga malam itu sebisa mungkin secapek apapun pasti kita akan balur. Terutama Oh. suami, udah gitu. Mhm. Sebelum tidur tuh kalau udah dibalur gitu kan Mbak, Mhm. rasanya nyaman kan bangunnya pagi. Oh. Jadinya bangun itu udah fresh. Jadi mama bangun kadang-kadang kan bangun malah jadi bangun kesiangan kan. Biasanya kan kayak gitu ya. Iya, Karena iya, tidurnya iya, udah iya. nyenyak. Terus Terlalu nyenyak ini terus sih Bapak. biasanya tuh kalau dulu sebelum Mm-mm. belum dikutus-kutus itu biasanya loading duluan kan. Wah, nunggu lama gitu kan. Ini harus beraktivitas tapi badannya masih nggak enak. Iya, Nah, iya. kalau habis dikutus-kutus itu lebih enak. Jadinya Oh. Mhm. bangun fresh langsung mau gerak cepet aja udah bisa gitu loh. Oh, Enaknya langsung. seperti itu. Berarti bukan yang malah saking nyamannya terus bangun jadi letih, jadi malas-malasan gitu. Enggak, ya? malah jadi fresh gitu loh. Bener-bener Jadi fresh. lebih semangat ya Pak ya. Iya dong. Karena malamnya sudah dibalur pakai kutus-kutus. Oke. Nah, produk yang diandalkan Mbak Naya sama Mas Kunceng ini kan kutus-kutus nih, minyak balurnya. Intensitas pemakaiannya nih kira-kira berapa pam gitu biar makin jos. Makin jos nih. Iya kan? Nah, Iya, kalau benar-benar. kalau itu yang jawab dia. Oke, kalau pemakaiannya sendiri sebenarnya secukupnya aja. Jadi sekiranya mungkin kita butuh 2 pam, 3 pam, 4 pam itu sebenarnya tidak menjadi masalah. Yang penting adalah kita nyaman ketika pembaluran itu nyaman dan sebisa mungkin pembalurannya itu benar-benar kita tunggu sampai si minyak ini menyerap kayak Oke. gitu. Dengan catatan dibalur ya, bukan Yes, dibalur. dioles karena Bukan dioles. banyak yang beranggapan kayaknya balur tuh sama deh kayak Iya, oles gitu. benar-benar, Padahal iya. berbeda kan ya Mbak Iya, ya? sangat berbeda. Karena kan kalau dioles itu kan hanya kita kasih disemprot aja terus udah begini ini kan cuman di cuman kayak dipegang aja kan ya, dielus aja Iya, gitu iya, kan. benar, Nah, benar, kalau benar. pembaluran itu kita tidak boleh dengan penekanan sekali, tapi tidak boleh juga kita santai gitu jangan. Jadi memang sedikit penekanan, cuman jangan terlalu ini karena nanti kalau terlalu banyak penekanan ketika pijat itu kan nanti udah beda lagi ya. Coba nanti mohon dikoreksi ya. Oke. Untuk yang ini ya. Kalau dari saya sendiri seperti itu. Karena kalau banyak penekanan nanti tertekan ya. Tertekan. Bapak udah pusing nih Kayak mikir seperti nih. banyak beban ya kan. Iya. Pusing udah mikirin banyak beban. Sebenarnya gitu. Ibu tuh sambil ini gitu ya. Sambil Pak, kesel gimana ya. sih Jangan Pak? lupa Emang bulanan, nggak jangan capek? lupa bulanan. Ayo, 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 Pak, transferan, target, Pak. transferan. Gimana sih telat jemputnya? Biasanya kayak gitu. Oke, Bener. berarti kutus-kutus ini mau berapa pam pun mau semuanya dituang Boleh. gitu, kalau Yang penting barbar. nyaman. Boleh, yang penting nyaman. Nah, kadang yang aku takutkan dari suatu produk tuh Iya. kalau kebanyakan naroknya tuh nanti overdosis nggak ya, maksudnya Aduh, nanti overdosis. kebanyakan terus berbahaya nggak ya buat kulit dan tubuh gitu Mbak? Enggak sih, kalau kutus-kutus sendiri itu memang ya itu lagi kembali ke kebutuhan ya, kebutuhan. Jadi kalau memang dirasa memang harus habis 1 botol, ya monggo aja gitu. Oke. Kayak gitu. Jadi efeknya juga kita nggak ada efek yang gimana-gimana. Terus secara minyak juga karena kualitas ya, karena kita pakai kutus-kutus itu kan karena kualitas. Jadi kualitasnya udah bagus. Kamu mau pakai sedikit atau banyak itu tetap khasiatnya ada. Udah gitu aja. Oke, kayak masalah treatment ini relaksasi tubuh seru banget ya Sobat Fox. Tapi nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Masih ada 3 segmen lagi. Pokoknya tetap di Fox Radio Jogja.
Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. .3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Masih barengan sama Anindya Ristika dan juga dua narasumber tadi. Ternyata suami istri Sobat Fox. Ya ketahuan ya. Iya, yang luar biasa romantis ya. Aduh tadi di sini sayang-sayangan gitu. Kebutuhan treatment sebenarnya. Itu Mbak, masalahnya kebutuhan treatment itu yang penting buat dia, makanya dia mau nggak mau kita harus romantis. Cuman pas on air aja ya. Nanti di belakang kayak Tom and Jerry. Ya, biasa Mbak. Tetap Mbak, tagihan transferan itu tetap ada. Tenang. Itu yang paling berat kayaknya Itu ya. yang paling berat loh itu loh. Nanti kayaknya kita bikin obrolan sendiri ya. ORT, obrolan rumah tangga. Oke, kita balik ke produk kutus-kutus nih. Karena tadi Mbak Naya bilang bahwa produknya itu di dalam bahannya sangat berkualitas. Iya benar. Kira-kira ada bahannya tuh terbuat dari bahan herbal atau ada campuran kimia yang karena kan biasanya orang-orang atau mungkin orang tua gitu yang mau memakaikan ke anaknya itu kan jadi khawatir nanti kalau ada bahan kimianya gimana ya gitu. Kalau bahan kimia ini jadi sebenarnya kutus-kutus sendiri itu adalah dari herbal ya. Jadi dari herbal yang diekstrak. Itu mungkin pabrik ya yang lebih menjelaskan ininya ya. Jadi bahan-bahan herbal yang memang khasiatnya ini sangat bermanfaat sekali, berkhasiat dan ini kutus-kutus bisa dipakai di segala usia dari bayi baru lahir sampai lansia. Jadi nggak ada patokan umur nggak. Jadi buat segala usia itu bisa banget pakai kutus-kutus gitu. Oke, karena biasanya kan juga bayi sering tuh dipijat, berarti aman ya kalau misalkan. Aman Nah, banget. Tadi kan Mas Kunjung juga bilang kalau efek Saya jumbo. Jompo Mbak, aduh ya jompo. yang bilang kalau efek di tubuhnya tuh di kulit terasa hangat, panas gitu. Nah, kalau di bayi aman gak sih? Karena kan biasanya kena yang minyak panas dikit aja udah merah gitu. Saya pastikan itu aman ya Mbak, karena memang kutus-kutus sendiri ini memang dibikin untuk segala usia itu tadi. Jadi anak-anak bayi pun yang baru lahir kita ada juga testimoni itu kalau nggak salah seingat saya ya itu dia yang bilirubinnya naik. Jadi bayi kuning ya. Oh iya. Bayi kuning itu kan ya. Betul. Ya naik terus dibantu dengan kutus-kutus ini. Alhamdulillah nggak lama dia udah bisa keluar dari rumah sakit. Kebantu banget dia bersyukur banget, mamanya itu bersyukur banget karena udah bisa kenal sama kutus-kutus ini gitu. Oke. Nah, kalau Mas Kunjung sendiri nih yang Sebagai aktivitasnya jompo ya, sebagai jompo aktivitasnya padat, sering dimarahin istri, enggak ya? Ya enggak kalau itu. Itu Ngambek lah nganu sih, dikit. ngambek paling. Nah, kalau saya yang jelas saya itu kan nggak seneng ya, Mbak ya. Apalagi kalau pakai oil yang lainnya itu kan ngelenyit itu. Kayak nggak lengket, nyaman. lengket. Jadi Iya, kayak lengket apa sih? kayak lengket gitu ya, licin tapi nggak ini. langsung nggak nempel di kulit lagi gitu loh. Nah, aku seneng aja kalau pakai kutus-kutus kan kalau udah nyerap ya udah nggak bikin licin gitu loh. Jadi Nggak apa sih nyaman bahasanya, aja nggak gitu pliket loh. apa sih ya bahasanya? Ngelinyit ya? Ngelinyit ya. Ngelinyit Iya, ya. iya. Itu. Nempel-nempel gitu. Iya benar, karena kutus-kutus ini kan langsung menyerap ya ke tubuh kita, langsung Oke. menyerap sehingga ya itu tadi ngomongin efek tadi kan kalau Mas Kuncung itu kan bilang katanya efeknya kerasa hangat ya. Jadi setiap orang itu masing-masing Mbak Anin. Jadi ada yang setelah pembaluran ada yang biasa aja, ada yang nggak kerasa apa-apa, ada juga yang ngerasa kok panas ya habis pakai ini ya gitu. Jadi memang efek setiap orang itu berbeda-beda gitu. Apalagi kalau badannya udah capek terus ini Memang ada masalah. ada masalah. Di area Iya. yang dibalur itu, jadi biasanya kerasa kayak hangat cekit-cekit gitu. Baru kemarin juga untuk dewasa, untuk lansia kebetulan Mbak. Lansia itu dia kebetulan tangannya patah kanan kiri. Dia nggak operasi, dia hanya pijat pakai kutus-kutus. Kebetulan dia kehabisan kutus-kutus,
dia kebetulan lagi ke Jogja karena orang luar kota. Saya balur juga kemarin pas ketemu itu saya balur, dia kerasa, "Mbak, kok yang hari ini saya balur kenapa panas banget ya Mbak ini kan?" "Iya Bu, berarti ini memang dia lagi bekerja Ibu." Saya bilang kayak gitu. Jadi memang treatmentnya sendiri-sendiri. Reaksinya gitu. tergantung ada masalah atau enggak di tubuh. Yes, gitu. benar. Itu sih kalau aku karena ngerasainnya gitu ya Mbak ya, badan nggak enak gitu, mesti langsung rasanya hangat di badan. Tapi kalau semua badannya fit dan baik-baik saja ya rasanya biasa-biasa aja gitu. Kayak nggak ada reaksi apa-apa gitu. Oke, kalau Mas Kuncung nih yang aktivitasnya banyak kerja di luar gitu, yang bagian tubuh mana sih yang biasanya sering dikeluhkan dan sering ditreatment sama Mbak Naya? Badan ya. Di Badan. Dari anggota- tengkuk ya, jadi Dari bawah leher sampai tulang atas ekor. tulang Jadi ekor dari itu. tengkuk sampai tulang ekor itu biasa saya balur. bahasa Jawanya boyok ya. Ya, Yes, boyok. backbone ya Iya. saya ya, backbone. Oke. Lebih ke backbone. Ya, jadi kita balur itu selalu titik pertama ada poinnya adalah Mhm. sebelum pembaluran itu saya bawa air putih Oke. hangat, minum 1 gelas dulu. Saya balur di area tengkuk itu sampai tulang ekor. Terus setelah itu poin-poinnya adalah biasanya sih apa sih yang ini Mbak, Entong-entong itu ya. Entong-entong. Kalau orang Jawa Di entong-entong bagian- ya. iya entong-entong Ah, itu betul. titik itu yang biasanya selalu saya balur Oke. karena biasanya di situ tempat-tempat angin Mhm. angin-angin yang mengumpat di dalam tubuh kita itu Iya. biasanya di situ. Jadi Oke. aku balur seperti itu. Di balurnya di situ titik-titiknya. di titiknya. Iya benar. Dan itu area wajib ya Mbak? Area wajib. Nah. kalau gitu. Aku tuh pernah loh Mbak. Ini cerita aja ya. Aku tuh pernah jadinya pulang tuh emang badannya kayaknya biasa aja, antara capek enggak atau mungkin over capek, aku juga nggak tahu ya. Terus pas pulang Iya. aku minta dibalur karena badanku udah ngerasa nggak nyaman. Itu kan kamar kan ber-AC ya, udah ber-AC. Itu tumben-tumbenan aku tuh setelah dibalur tidur, tahu-tahu keringat dingin gitu. Oh iya benar. Ya. Tapi badanku tuh hangat Badannya banget, enak hangat. banget. Tapi karena keringatnya kan keluar semua. Terus aku nanya sama istriku, ini emang efeknya kayak gini ya? Badanmu mesti nggak enak. Iya, badanku nggak enak. Ya udah efeknya emang kayak gitu. Dan itu kayaknya aku ngerasain khasiatnya dari situ juga Oh, gitu. jadi kayak ke detox gitu ya? Iya benar banget. Oh, oke. Terus tadi Mbak Naya bilang katanya Mas Kuncung dikasih air putih dulu nih. Iya. Didoain nggak? Didoain sambil aku ini Biar Mbak. insaf, Mbak. Oh, ya. biar insaf, biar cuannya lagi lebih banyak Mbak, gitu lah. Sambil udah Iya. gitu. Saya Cuan baca-bacain. banyak, cuan Oh, banyak. kalau dia kebetulan radang, ini juga ya Mbak. Kalau pas dia radang biasanya juga aku semprot langsung. Oh, bisa gitu. disemprot. Bisa. Berarti ini aman Aman kalau banget. tertelan. Tertelan bukan untuk diminum ya Mbak. Saya gini Oke. kan, bukan untuk Bukan diminum sengaja. kayak iya. Mm-mm. Tapi kita memang semprotkan aja, semprotkan 1 atau 2 kali semprotan. Biasa saya sih sekali ya. 1 kali semprotan itu biar melegakan tenggorokan gitu sih. Nah, sebelum membalur ini tadi kan katanya minum air putih dulu. Itu Iya. diwajibkan nggak sih Mbak sebenarnya? Dari kami sendiri biasanya mewajibkan. Jadi memang urutannya Iya. memang air putih dulu, pembaluran di tengkuk sama di mana namanya tulang ekor. Tulang ekor. Setelah itu telapak kaki, sela-sela jari kaki. Oh, Terus terakhir kita tutup lagi dengan air putih gitu. oke. Sama tadi satu lagi titik yang Oh bermasalah iya, ya. sorry, titik yang bermasalah itu juga. Jadi setelah pembaluran tadi titik-titik tadi di sela kaki sama di area belakang ini sama di titik di mana yang kita merasa nggak nyaman kayak gitu. Nek boyoknya sakit yo. Kalau Iya. backbone jelas ya. Kalau backbone jelas. Faktor faktor gitu ya ya. kan. Umur. Oke. Nah, yang Sobat Fox penasaran mungkin caranya gimana sih Mbak kalau misalkan tangan dan kaki deh yang gampang nih, karena kan biasanya kita sering beraktivitas tiap hari pakai tangan pakai kaki untuk jalan gitu. Caranya bagaimana, tapi ditahan dulu karena kita mau iklan dulu ternyata ya. Sobat Fox jangan kemana-mana, tetap di Fox Radio Jogja.
Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Masih di obrolan kutus-kutus barengan sama Anindya Ristika, dan tadi ada satu yang terpotong. Apa nih? Mbak Aduh, Naya deg-degan nih. mau mempraktikkan nih bagaimana cara pembaluran di area tangan dulu ya. Oh. Lumayan siang sih. Malam-malam gini ya kan. Biasanya nanti terus dilanjutin yang tubuh saja. Aduh, Nanti dilanjut pas pulang di rumah. lelah deh kalau ini. Aduh, Pak. Oke, boleh Mbak pakai Oke, produk kita ini. pakai produk kutus-kutus ya. Iya Bu. Ini Bu. Gitu ya, Pak ya. Iya, Udah iya. standby banget ya, Pak ya. Iya, Pak. Oke. Ini Bu. Ya, lumayan lah. Ya, aku pegangin, nah mungkin sambil Oh dijelaskan. gitu ya. Jadi begini ya, Mbak. Caranya begini ya, Mbak. Mhm. Ntar kalau udah punya suami juga begini, Mbak. Boleh lu Mbak Anin. Enggak apa-apa Kayak lu gini, enggak Mbak, usah Nggak apa-apa, malu-malu ilmu ya. dulu ya. Oke, disemprotkan dulu. Disemprotin dulu. Mhm. Kita balur dengan kasih sayang. Oh. Karena minyak ini memang perlu kita pembaluran itu dengan hati. Oke. Percuma kita balur-balur nggak pakai hati, percuma. Wih. Nah, Terus untuk pakai hati-hati di jalan tuh ya. Oh, tulus dong. Saya tulus kok, Pak, balurin Bapak. Iya pas. Yang penting nanti ini ya, Pak. Diopahi. Transferannya jelas ya. Apa ya? No. Oh no, lumayan, 50.000 ya iya. lumayan. Wah, alhamdulillah. Nah, untuk Ini Sobat nih, Fox yang melihat obrolan kutus-kutus ini di YouTube juga bisa mempraktekkan juga bagaimana cara pembalurannya di bagian tangan ya. Nah, kalau ini nih abis dibalur nanti apakah ada proses diurut, dipijit gitu, Mbak? Kalau pembaluran enggak sih, kalau itu udah dibalur, terus di area titik yang merasa nggak nyaman ya, yang jelas itu terus ya itu paling ya yang terakhir adalah dibalur kembali di area yang punggung tadi. Udah selesai. Oh, oke. Nah, kalau membalur ini nih butuh waktu berapa lama sih, Mbak, kira-kira? Kalau untuk pembaluran membutuhkan waktu berapa lama sebenarnya itu lagi Mbak, kembali lagi kebutuhan. Karena Oke. kebutuhan karena memang kalau sudah dibalur setengah jam misalnya, ternyata masih kok masih nggak nyaman ya ini ya perutnya misalnya ya. Memang itu dibutuhkan pembaluran lagi, dibalurin aja. Oh, sesering mungkin berarti ya? Yes, bener Berarti banget. nggak ada takaran sehari Nggak ini ada. minimal maksimalnya berapa? Enggak ada kalau itu. Bahkan ada yang juga untuk yang dewasa terutama ya, memang itu dibutuhkan per 2 jam pun juga ada. Oh, oke. Gitu. Jadi memang kembali lagi itu ke kebutuhan masing-masing aja. Oke. Gitu. Gimana? Udah enak, Mas? Enak sih. Tapi cuma tangan kiri. Ya karena belum. Berarti nanti mohon Ya, maaf karena Pak, belum. agak gini ya Pak, jalannya yang Iya, berat yang sender sebelah satu kiri ya ini. Pak ya. Ya kan? Nggak apa-apa, nanti malam dilanjut ya di Oke. rumah. Nah, kalau tadi udah bahas titik area wajibnya di tengkuk sampai di tulang ekor, terus iya. di telapak kaki. Kira-kira ada nggak sih titik atau area-area yang dihindarin nih untuk pemakaian minyak balur kutus-kutus ini? Karena nanti kalau misalkan di titik ini nih nanti berbahaya atau gimana gitu. Enggak ada sih Mbak. Justru kita yang memang mungkin yang sudah terbiasa dengan terapis-terapis massage itu ditambahkan titik-titik area yang memang itu sangat penting. Jadi kalau titik area itu kan macam-macam, terutama kan kita di kaki ya. Karena di telapak kaki itu kan banyak sekali saraf-saraf yang berjuta-juta itu kan Iya, ya. betul. Jadi titik-titik itu mungkin yang bisa dijadikan patokan juga untuk area mana sih yang kita merasa nggak nyaman kayak gitu sih. Oke, berarti nggak ada ya sekalipun kena di area mana ini namanya? Di organ mulut. Nggak Terus apa-apa, di nggak mana masalah. namanya hidung kehirup gitu? Nggak apa-apa, nggak Aman masalah. ya? Jadi sempat juga itu ada kawan kita juga ketika COVID ya waktu itu ya, itu dia dibalurkan lewat hidung Mbak. Jadi kita disemprot ke hidung. Rasanya itu sampai ke tenggorokan karena kan ini ya jadi Iya, kesatuan iya, ya. iya.
itu begitu disemprot di hidung itu panas banget, memang panas sekali. Dan itu dia berhasil 1 atau 2 hari itu dia sembuh negatif langsung. Itu awal-awal pertama COVID seingat saya. Kayak gitu. Jadi memang aman banget. Jadi kutus-kutus ini aman banget. Biarpun dia tertelan pun tidak masalah, asal tidak terus diminum seperti air putih ya. Dalam artian ketika itu tertelan itu tidak masalah gitu. Jangan yang sengaja ntar dibikin sirup lagi. Ya gitu. Tambahin es batu ya. Kutus-kutus tambah es batu. Susu kental manis gitu lah kok malah Jadi pas es sirup. segar begitu ya Pak ya. Oke, berarti aman sekali karena memang Aman bahannya sekali. juga 100% herbal. Yes, betul Dari banget. tanaman tidak ada kandungan kimia. Iya benar banget Mbak Ani. Oke, nah terus kalau selain minyak balur kutus-kutus nih Mbak Naya dan Mas Kuncung, ada produk lain gak sih yang biasanya digunakan untuk treatment juga? Biasanya kan kalau cewek pengennya aku pengen perawatan, kulit aku pengen mulus gitu. Kira-kira Ada pakai banget apa? Mbak. Jadi ini kebetulan kan karena saya ini ya penjual dan suami saya itu kebetulan pembeli ya Pak. Pemakai ya. Iya. Pemakai dan dia Saya juga tetap hitungan loh, Mbak. testimoni. Saya tetap dihitung loh kalau Dia juga Apa? testimoni. Sabun apa yang Tanamu tanami. Tanamu tanami. Oke. Iya kayak gitu. Jadi kebetulan kan dia juga punya flek nih. Jadi saya juga rutin suami saya pakai tanamu tanami gitu. Terus itu yang pertama. Yang kedua adalah minyak tanamu tanami juga. Jadi sabun pakai, tanamu tanami yang minyak juga pakai, terus terakhir Kalila. Karena kebetulan suami saya itu juga ada eksim. Jadi ada eksim sehingga sangat terbantu sekali dengan adanya tanamu tanami ini. Kalau dari sabunnya nih Kalila dan tanamu tanami ini perbedaannya apa Mbak? Perbedaannya kalau untuk tanamu tanami sendiri itu pergunaannya untuk seperti kayak kecantikan ya. Jadi kayak perawatan yang kulit seperti itu. Tetapi kalau untuk Kalila ini sendiri itu kebutuhannya adalah biasanya yang bau ketiak, terus yang tentang organ gatal-gatal ya. Gatal itu biasanya pakai Kalila kayak gitu sih Mbak. Nah kalau misalkan bahas sedikit, kita melenceng dari tema sedikit Iya, ya. oke. Kalau aku ada luka nih, kadang kan biasanya orang-orang kalau abis ketabrak gitu, Ya jatuh ya. habis Oke. jatuh itu ada luka terbuka, terus biasanya dokter jangan dikasih sabun, Iya oke. jangan kena air. Kalau kena sabun Kalila kira-kira aman nggak Mbak? Aman. Oke. Saya pastikan itu aman. Jadi selain pakai sabun Kalila, nanti ketika itu pakai minyak minyak kutus-kutus. Habis itu nanti kalau sudah mulai mengering, kita treatmentnya adalah pakai tanamu tanami dan minyak tanamu tanami. Sabun dulu, sabun tanamu tanami. Setelah itu pakai minyak tanamu tanami. Itu berarti sangat cepat sekali untuk proses penyembuhan. berarti kalau mau ngeringinnya pakai si kutus-kutus Iya, minyak balurnya, benar banget. sabunnya si Kalila. Iya, betul banget. Kalau mau yang Sudah mulai kering sembuh, nih. sudah kering, kita bisa istilahnya kita alusinnya ya. Alusinnya pakai adalah balikin warna sabun. kulitnya Iya, juga. benar banget. Itu pakai sabun tanamu tanami dan minyak tanamu tanami. Oke, kalau Kayak gitu. minyak tanamu tanaminya sendiri Mbak biasanya tuh aplikasikannya tuh di mana? Entah apakah di tangan, di kulit wajah, Oke. di mana? Itu biasanya di wajah, Di wajah. terutama untuk yang flek sama yang berjerawat. Kayak gitu. oke, Jadi oke. tanamu tanami ini bagus banget untuk perawatan ya. Jadi emak-emak nih nggak usah pakai skincare yang lain-lain, nggak usah pusing karena kan kita nggak tahu ya kadang kalau pakai skincare itu kan bahan kimia kan ya, ada tetap ya. merkurinya. Yes, bener kadang. banget. Jadi kita solusinya adalah pakai tanamu tanami. Caranya Gitu. dibalur juga atau ada treatment sendiri nih mungkin Mbak Naya? Iya, kita balurin aja. Jadi kita oles ya. Oles. Kita oles Oke. ke bagian kayak wajah, memang perlu di wajah dikasih dia kakek, terus atau di kulit yang memang sekiranya yang dibutuhkan kering, bahkan kering pun juga bisa. Kayak gitu. Dan ini area-area wajibnya ada juga nggak sih yang minyak tanamu tanami ini? Area wajibnya nggak ada, jadi nggak bebas. ada. Jadi mana aja tetap bisa. Hampir sama secara pemakaian seperti kutus-kutus sebenarnya hampir sama. Cuman perbedaannya itu tadi, tanamu tanami lebih ke Perawatan. Oke, jadi Sobat Fox kalau mau cantik, pengen bener. treatmentnya cantik-cantikan, silahkan nanti bisa pakai tanamu tanami. Terus untuk ngobrolin soal relaksasi lebih lanjut nih, jangan kemana-mana, tetap di Fox Radio Jogja.
Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Oke Sobat Fox, masih di obrolan kutus-kutus barengan sama Anindya Ristika, ada Mas Kuncung dan juga Mbak Naya. Tadi kita terakhir kali bahas minyak tanamu tanami untuk kulit, untuk kecantikan. Dan aku sempat baca juga nih Mbak, ternyata bisa juga untuk menumbuhkan rambut. Iya benar banget. Nah, kalau untuk caranya sendiri nih mungkin bisa sedikit dijelaskan bagaimana pengaplikasiannya. Oke, untuk tanamu tanami sendiri itu bahkan sabun tanamu tanami itu bisa digunakan juga untuk sampoan. Oh, iya, boleh benar untuk sampoan. Boleh. Jadi biasanya kalau saya pernah lakukan karena suami saya kebetulan ada sedikit apa sih petak ya namanya ya, pitak Dulu ya. saya pitak loh Mbak, benar. Iya, Tapi ada pitaknya sedikit nggak jelas, petak. jadinya kalau pitak kan biasanya ada di mana gitu. Ini nggak di pinggir Iya, gitu. di pinggir. Di pinggir Itu terus bener-bener yang nggak langsung ada ketutup. rambut, nggak ada Bener-bener- rambut. Terus benar-benar tanamu- hilang kelihatan kulitnya. Iya benar-benar. Terus tanamu tanaminya ini sabunnya saya potong kecil-kecil. Oke. Terus saya campurin ke botol, saya kasih air. Udah saya rendam dulu. Paginya dia sampoan pakai itu. Pakai sabun yang udah saya cairin tadi buat sampoan. Kayak gitu. Tiap hari itu. Iya, selama seminggu seingat saya waktu itu. Selama seminggu, terus habis itu setelah mandi, setelah sampoan itu pakailah minyak tanamu tanami. Jadi dioles di bagian yang petak itu. Oh, kayak Seminggu dibikin itu- maskeran gitu ya. Iya, jadi nggak semua sih. Jadi di bagian yang dia yang nggak ada rambutnya itu, Oke. saya kasih tanamu tanami itu. Seminggu itu sudah berhasil tumbuh rambut. Oh, seminggu. Seminggu. Jadi rambutnya yang kecil-kecil Mbak, langsung Iya, kecil-kecil yang gitu. rambut yang tipis, yang kecil-kecil dia udah mulai tumbuh. Kayak Dalam gitu. waktu seminggu. Iya. Karena aku pernah sih kalau masalah rambut rontok Iya. gitu, aku juga punya pengalaman yang cukup pahit. Iya, sangat pahit ya, Mencoba seperti hidup iya. ya. Biasanya kan kalau kita ke salon-salon, oh pakai hair tonic merek ini, Iya, merek iya. ini, nggak ada yang ini Mbak, Nggak ada yang cocok ya. nggak ada yang cocok sama Baliknya sekali. kemana? Tanamu tanami. Tanamu Yes. tanami. Aku Emang belum pernah penyelam. coba, nanti aku akan coba. Iya. Karena aku buktiin sendiri Mbak. Oke. Aku buktiin sendiri kalau itu. Jadinya waktu itu ini pitak di sebelah sini nih. Di sebelah sini. Sekarang udah lebat lagi. Nggak perlu ke salon ya. Nggak perlu. Nggak Jadi perlu ke tempat spa juga. Alhamdulillah uangnya jadi bisa disimpan lagi. Ngirit ya, lebih ngirit. Bisa buat Beli kutus-kutus modal lagi. kutus-kutus lagi. Oke, tadi kita sudah ke minyak, terus sabunnya. Nah, terakhir nih yang paling ujung, paling gede Bubuk. sendiri. Iya. Ada yang namanya kutus-kutus powder atau bubuk parem gitu lah Iya. ya istilahnya. Nah, kalau produk ini sendiri itu sebenarnya kegunaannya tuh apa sih Mbak gitu? Untuk produk yang ini, bubuk kutus-kutus ini sebenarnya adalah lebih membantu penyembuhan untuk di dalam. Oh. Gitu. Jadi untuk penyembuhan di dalam itu kita pakai bubuk si kutus-kutus ini. Setelah ini meresapnya juga lebih cepat dan memang cara penyerapannya itu dia memang agak sedikit apa ya, sedikit bukan lama tapi Membutuhkan waktu gitu loh. Cuman secara untuk penyembuhan sendiri itu sangat cepat. Dengan dia setelah kita pakai powder ini, kita pakai tetap pakai harus minyak kutus-kutus. dicampur lagi gitu dengan minyaknya atau Dicampur itu setelahnya Mbak. Jadi setelah kita pakai bubuk ini, terus kita pakai si minyak kutus-kutus Oke. ini gitu. kalau bubuk ini berarti kan nanti dibuat lulur kah kalau pengen merelaksasi tubuh atau nanti dibuat sebagai apa nih Mbak, masker atau gimana Mbak? Jadi untuk minyak kutus-kutusnya sendiri, untuk powdernya ini sendiri itu cara pemakaiannya adalah dia harus dihangatkan di atas tungku. Jadi Oke. tungku yang buat spa itu, Oh ya, Ya, betul. kita angetin dari situ.
gitu. Oke. Dicampur sama produk kutus-kutus lainnya, minyaknya mungkin, atau dipakein air gitu, Mbak? Iya, pakai minyak kutus-kutus juga diperbolehkan sebenarnya karena kan ini kita ada minyak kelapanya ya. Jadi mungkin buat orang-orang yang memang dia ada alergi sama minyak kelapa, itu dia juga diangetin juga boleh. Oke. Gitu. Jadi Berarti menghilangkan kelapanya itu loh, kan ada kan orang yang Mbak, yang alergi dengan minyak kelapa ya. Jadi kita menghilangkannya itu seperti itu. Jadi biar ini tetap berkhasiat dan itu lebih secara penyerapan itu lebih cepat ketika dihangatkan gitu. Kalau Mbak Naya dan Mas Kunco sendiri nih menggunakan kutus-kutus powder ini, biasanya nih untuk di rumah treatment hariannya tuh gimana, Mbak? Untuk treatment harian, karena kalau bubuk ini kita biasa gunakan itu ketika memang benar-benar kita ada sakit masalah yang memang itu dibutuhkan penyembuhan dari dalam. Gitu. Jadi kayak misalnya patah tulang, itu kita dibubuhkan di bagian yang kita patah tulangnya itu. Setelah itu kembali lagi ke minyak kutus-kutus. Setelah itu pembaluran. Jadi dibubuhkan, kita diamkan. Itu kerasanya hangat, Mbak. Jadi hangat karena kan kita harus dipanaskan dulu ya di atas tunggu ya. Jadi kerasanya hangat sih, Mbak. Oke, jadi perbedaannya dengan produk yang lainnya, kalau yang minyaknya, sabunnya itu bisa dipakai sehari-hari pas badan masih fit, masih bugar. Benar. Tapi kalau si powdernya itu cukup pada saat badan lagi bermasalah aja. Iya, benar. Tapi dengan catatan ini semua bakalan manjur kalau pakai produknya yang asli. Iya, benar banget. Harus beli di agen yang resmi. Oke, kalau bahas soal produk kutus-kutus palsu dan asli nih, Mbak, perbedaannya tuh apa sih sebenarnya? Dari testimoni dari customer saya sendiri, dari teman-teman saya juga, dari tim saya, itu perbedaan. Bukan perbedaan ya, saya sebut itu memang sudah dipastikan bahwa itu bukan kutus-kutus, dan juga sudah ada yang pernah mendapatkan customer itu. Jadi itu tadi minyaknya. Kalau kutus-kutus ketika dibalur itu pasti langsung menyerap. Ya. Kalau yang customer saya pernah dapatkan yang palsu itu, ketika dibalur baru disemprot, baru dibalur sekali balur gini aja, itu rasa minyaknya adalah itu tadi ngelinyit, lengket ya, lengket kayak gitu. Jadi secara aroma itu kalau orang sudah terbiasa menggunakan kutus-kutus, aromanya itu pasti khas lah kayak gitu. Aromanya yang dikeluarkan tuh khas karena emang ini ada aromaterapinya juga. Iya, benar. Karena tadi pas Mbak Naya nyemprot nih, wah baunya enak banget sih, apalagi ada AC. Iya, jadi enak kan, wangi kan gitu. Wangi. Oh ya. Sekalian nih mau buat teman-teman mungkin ya yang mau ini, Mbak, tentang produk kutus-kutus ini kan, setiap di botol packingnya ini kan selalu ada expired date-nya ya, benar ya. Nah, kadang orang bertanya expired date itu kok ini udah kelewat ya misalnya gitu, atau udah mau deket ya. Itu saya mau edukasi sedikit bahwa expired ini adalah kan sebenarnya bukan menjadi patokan. Jadi kutus-kutus memang karena diwajibkan ya. Jadi karena harus sesuai dengan perizinan dan lain-lain kan memang harus ada expired date. Tetapi secara minyak kutus-kutus ini semakin lama disimpan, itu minyaknya semakin bagus dan semakin matang. Jadi aromanya sendiri dengan yang sangat baru dengan yang agak sudah terlewat expired date-nya sendiri itu sedikit berbeda, karena ketika semakin lama kita menyimpan itu semakin aromanya lebih enak, secara minyak juga lebih matang kayak gitu. Tapi mungkin yang jadi pertanyaannya adalah ini kan semua bahannya tuh herbal. Iya. Tapi kenapa dia bisa bertahan lama sekali gitu di kemasannya? Iya. Bahkan malah katanya lebih mudah menyerap lagi, terus aromanya lebih wangi lagi, kok bisa gitu? Ya itu kekuatannya dari minyak kutus-kutus adalah seperti itu. Jadi karena kita terbuat dari bahan-bahan herbal yang memang diekstrak itu, sehingga ketahanan dari minyak kutus-kutus ini
bisa sangat lama sekali. Oke. Bahkan kita yang dari awal produksi yang pertama pun ada upline saya itu masih simpan. Masih dipakai juga. Masih gitu. Wow. Tapi itu tadi opsional saja ya. Kalau Yes. mau yang expirednya lebih lama lagi boleh, atau mau yang expirednya sudah kelewat pun Iya. malah tambah lebih bagus. Iya, betul. Kalau mau mendapatkan nih Mbak, biasanya dengan harga berapa sih rata-rata produknya? Oke, kalau dari kutus-kutus sendiri itu harganya 170.000. Untuk bubuknya itu 100.000. Kalau untuk tanamu-tanami itu harganya 215. Untuk yang sabun tanamu-tanami 50.000. Untuk kalila-kalila 35. Oke. Gitu. Dan itu harganya sama semua reseller. Semua dan reseller agen resmi. Iya, semua reseller itu harganya sama, kecuali kalau buat teman-teman yang mau join menjadi reseller itu pasti akan ada harga yang berbeda. Tapi tetap yang perlu diingat adalah beli di agen resmi. Betul. Dan juga beli sesuai dengan apa yang harga yang sudah dibanderol dari pabrik kayak gitu. Jangan ketipu sama harga Iya, murah. benar. Oh ya, juga satu lagi Mbak Nin, jadi kalau buat teman-teman mau beli kutus-kutus harus banget dipastikan bahwa belinya di agen resmi, bisa dicek melalui website resmi dari pabrik. Gitu. Oke, websitenya di Herbal oil tambah waras ya. Bali Oh. Healing Oil. Oh, sorry. Bali Healing Oil. Sorry, Bali Healing Oil. Oke, di balihealingoil.com ya. Iya, betul banget. Oke, itu tadi ada sekian banyak tips and trick ya, Yes. aku bisa bilangnya, bagaimana cara merawat dan merelaksasi tubuh. Iya. Jadi mungkin Sobat Fox yang tertarik dan ingin mencoba produk kutus-kutus nanti bisa langsung menghubungi agen resminya. Dan kita bakalan ketemu lagi di episode obrolan kutus-kutus berikutnya. Tetap di Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit.